Bisa. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum dimulai acara hari ini, perkenankan saya untuk menyapa ya, selamat datang kepada Ibu Bapak semua yang telah sudi hadir pada acara hari ini. Workshop ya, Fifth Advanced Sensory Analysis Workshop yang akan kita adakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 14 ya, tepatnya. Jadi 10 hari kegiatan. Perkenalkan, saya Apriansa. Saat ini adalah Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Undes Bakri, di mana pada acara hari ini dan sampai dengan hari Sabtu yang akan datang, bertindak sebagai host ya, kerjasama dengan Prodi Ilmu Teknologi Pangan Undes Bakri. Jadi saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan background, kemudian tujuan dan apa-apa yang nanti akan Ibu Bapak dapatkan ya setelah mengikuti pelatihan ini. Jadi sebagai latar belakang kenapa kami concern terhadap workshop atau pelatihan ini, karena sesuai dengan perkembangan saat ini. Jadi kalau kita perhatikan dunia sensori ya, ilmu sensori itu sangat berkembang sangat cepat, dan saya secara pribadi juga merasakan biasanya kalau terutama untuk dunia akademisi terutama ya, untuk di penelitian kelihatannya kita masih agak saya tidak menyebut terbelakang ya, tapi terlambat gitu ya, sementara di luar sudah mengembangkan metode-metode yang baru, termasuk juga dengan analisis datanya. Kemudian padahal sensor ini menjadi salah satu ujung tombak gitu ya di dalam pengembangan produk ya. Apalagi teman-teman atau Ibu Bapak semua di dunia industri pasti sudah merasakan hal ini. Jadi di latar belakangi hal tersebut, maka kami berusaha turut berperan serta karena sumber daya yang kami miliki. Jadi memang saat ini kalau kita baca paper jurnal nasional ataupun jurnal internasional yang berasal dari Indonesia, mostly biasanya kalau sensori itu identik dengan hanya hedonik gitu ya. Padahal tidak demikian ya, karena perkembangan yang sangat cepat sehingga perlu adanya pengetahuan baru ya, yang disebut dengan advanced sensory ini, yang nantinya memang sangat bermanfaat sekali buat Ibu Bapak ya, terutama dalam pengembangan produk di industri ataupun tujuan akademik di dalam membimbing mahasiswa, baik pada mahasiswa S1, S2 dan S3. Nah, kami sudah melakukan ini kebetulan workshop yang kelima ya, karena kondisi pandemi seperti ini, kami di awal berencana memang mengadakan secara luring ya, atau offline gitu ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi kita sudah melakukan setidaknya 4 kali ya, workshop ini dilaksanakan di kampus. Kemudian juga kita pernah mengadakan in-house training ya dengan PT Sangyang Perkasa Jakarta. Mudah-mudahan pengalaman ini akan semakin memperkaya kami juga ya, karena di dalam kegiatan ini biasanya ada interaksi juga, sehingga masukan bagi kami untuk selalu mengembangkan metode-metode yang terkait dengan sensori ini selalu dapat dikembangkan. Nah, jadi para peserta memang sebagian hari ini berasal dari dunia akademis ya, para dosen, kemudian peneliti dan juga industri. Tapi sebetulnya karena sensori ini sudah banyak sekali dipakai dan merupakan tadi di awal saya sampaikan sebagai salah satu ujung tombak di dalam pengembangan produk, jadi bisa dilakukan oleh beberapa ini ya. Jadi misalnya food technologist,
kemudian technical and managerial personal, termasuk juga di bidang kosmetik, kimia, sensory scientist, ya, kemudian consumer behavior scientist, panel leader, panelis, ya, termasuk juga adalah teknisi lab, ya, yang nanti sangat penting untuk dalam hal penyiapan dan mempresentasikan data ataupun sampel yang akan diuji. Nah, diharapkan tujuan dari workshop ini setelah menyelesaikan seluruh kegiatan dari hari ini sampai nanti 2 minggu ke depan, paling tidak understanding, ya, memahami basic physiology dan psychological principle dari sensory test ini, metode sensory test. Kemudian identify advanced method needed to measure sensory product difference and similarities, ya, termasuk diantaranya adalah consumer preference, kemudian dan sensory description. Ya, memahami conference statistical principle and technique for data analysis, kemudian mengaplikasikan, ya, apply sensory analysis for specific group and predicting safe life. Ya, kemudian specify the step necessary in conducting a sensory test from clarifying the objective to step by step using statistical software as well as in interpreting the result. Nah, kemudian juga terakhir adalah define sensory evaluation technique and their application for conducting sensory in corporate, di dunia industri dan juga di akademis. Nah, isinya mungkin Bapak Ibu sudah membaca agenda keseluruhan, ya, dari acara workshop ini. Ada beberapa yang terkait dengan basic knowledge and condition of sensory analysis yang mungkin hari ini akan disampaikan. Kemudian conventional method of different tests, sensory description and consumer acceptance. Kemudian ini yang masuk dalam kategori advanced method of sensory analysis, rapid profiling, kemudian dynamic method, correlation sensory and instrument analysis, dan juga use of internet in consumer acceptance. Nah, kemudian bagaimana menganalisis, ya, analysis of sensory data using advanced method with multivariate analysis. Nah, dan juga sensory analysis for specific group and for predicting safe life. Jadi itu mungkin sebagai pengantar dan ucapan selamat datang. Terima kasih kembali dan sudah bergabung dengan kami selama 2 minggu ini, ya, 3-4 jam per hari. Kemudian terima kasih kepada Pak Anton Aprentono, kemudian Pak Wahyudi David, serta narasumber yang nanti akan hadir, ya. Ada Bu Evina yang sekarang lagi studi S3 di Eropa, saya lupa negaranya. Kemudian Pak Wahyudi David, Pak Kurnia Ramadan, termasuk saya juga sendiri ikut memberikan satu materi besok. Demikian, mudah-mudahan acara ini kita harapkan bisa terlaksana dengan lancar, tidak ada kendala apapun, dan mohon maaf sebelumnya jika ada salah dan kekurangan nanti selama penyelenggaraan acara hari ini. Kemudian yang terakhir, saya kira nanti akan selalu diupdate di WAG yang sudah disiapkan terkait dengan schedule, jadwal. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, karena beberapa hari tidak jam 8 mulai ini, tapi ada yang jam 11, ya, karena itu tadi salah satu narasumbernya Bu Ervina langsung, ya, live dari Eropa. Demikian saya akhiri kata sambutan atau pengantar hari ini. Mudah-mudahan acaranya sekali lagi sukses. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anton.